yang ingin bertanya sekitar eco farming dipersilahkan untuk bertanya secara langsung, menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga via kolom chat. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Nurdin. Oh iya, ada Pak Nurdin. Iya, Pak Nurdin. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, silakan Pak. Ini nyambung yang tadi Pak. Ini nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Ya, Saya lagi apa-apa. kerja nih, lagi ada di atas Pak. Wih, keren atuh. Lagi Ya ada Pak, di silakan atas Pak. tuh. Kalau mau cerita juga boleh. Enggak, ini saya mau bertanya masalah tadi ada Bapak dikit ngasih tips gitu ya buat lahan 1 hektar. Misalkan kita membutuhkan 10 ekor farming ya. Terus misalkan dilarutkan semua gitu Pak. Ya. Nah, sedangkan kan dia takutnya gitu nggak berbahaya gitu Pak kalau misalkan kita larutkan semua gitu kan, takutnya agak lupa membuka gitu buat ngebuang gasnya gitu, gimana Ya. Pak? Oke. Ya, berarti Pak Nur ini nyimak bener nih ya. Nyimak Pak sambil kerja juga, Oke. ini soalnya dia pakai handset. Ya, jadi gini Pak, ini tip aja ya. Jadi tidak wajib ya, tidak wajib. Ini sudah dialami oleh teman kita mitra PTB juga, Pak Haji Samsul ya, yang di Tangerang ya. Jadi saya kasih tip begitu dia lakukan Pak. Jadi proses pelarutan itu ya mendadak juga boleh, kan prinsipnya seperti itu Pak. Tapi kalau kita pengen lebih maksimal, terus kita tambahan bahan organik di dalam larutan. Jadi bahan organik itu bisa ditambahkan satu di lahan, yang satu di dalam larutan Pak. Makanya pilihannya kan bisa air tebu, bisa air kelapa, bisa dengan bahan tambahan lain, misalnya kulit pisang yang di blender, terus juga ada buah-buahan, istilahnya bikin mol ya. Nah, itu kalau kita simpan dalam satu wadah khusus, misalnya drum atau dirigen ya, atau wadah khusus yang tertutup. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk orang yang memang mengerti fermentasi Pak Nurdin ya, mengerti fermentasi. Nah, caranya ya tadi semua bahan-bahan ya, mau air kelapa, mau air tebu dan sebagainya. Nah, masukkan dalam tempat tersebut yang berisi mencukup semua 10 lah misalnya Pak ya, 10 liter ya kan. Nah, terus Bapak tambahkan eco farming original ya. Kemudian diaduk ya, artinya ini kemudian difermentasi, artinya disimpan ya Pak ya, disimpan. Nah, rata-rata fermentasi sempurna itu untuk dengan air biasa itu sekitar 2 minggu Pak. Tapi kalau untuk dengan tambahan bahan-bahan lain itu bisa sampai 1 bulan Pak. Nah, artinya nanti kita nggak usah repot Pak. Maksudnya nggak usah berpikir nanti gimana. Makanya saya kasih tip itu. Nanti Bapak bisa buatkan lubang ya Pak ya di ujung ininya. Misalnya ini anggaplah ujung tutupnya Pak ya. Nah, ujung tutupnya ini kita lubangi pakai selang Pak. Selangnya itu kayak selang aki atau selang tukang bangunan ya. Nah, yang kecil ya. Tapi jangan sampai lupa di pinggir selang itu harus pakai lem Pak. Bisa pakai lilin, bisa pakai lem, silakan. Yang penting tidak ada oksigen masuk ke dalam larutan ini, ya kan? Kemudian si posisi ujung selang yang tadi masuk di lubang itu jangan sampai kena larutannya di dalam, Pak. Jadi di atas larutan biang. Nah, kemudian di ujung satu laginya dimasukkan ke air ya. Air yang disimpan di wadah terbuka nggak masalah. Tujuannya kalau misalnya terjadi tekanan, ya ada gas ya Pak ya, dia akan mengalir Pak, mengalir, terus nanti kena air terjadi gelembung, ya. Nah itu, jadi Bapak tadi bilang nanti repot nggak Pak, ininya dibuka tutup kan, begitu kan? Jadi ini khusus tertentu, ini tip aja Pak. Kalau mau dibuatkan silakan. Ya. Kalau memang nggak pakai selang ya kita harus rajin kendorin tutupnya Pak, kendorin tutupnya kita buka. Maksudnya gasnya dibuang, maksudnya bukan dibuka tutupnya, bukan begini, tapi tetap dikendorkan saja Pak. Nah, yang didapat kalau kita fermentasi Pak, yang pertama ya, nutrisi akan lebih maksimal. Boleh dikatakan itu bisa melampaui daripada nutrisi yang ada dalam pupuk kimia sama sekali. Yang kedua,
kita akan lebih maksimal untuk fermentasi itu adalah bakteri yang ada dalam akan berkembang lebih banyak lagi. Yang tadinya cuma 172 miliar nih Pak, ya per satu tubnya. Kalau Bapak disimpan sampai 1 bulan, ini bisa sampai mungkin 1000 miliar Pak. Satu apa tera atau apa triliun mungkin ya. Ya. Nah itu Pak Nurdin ya, yang saya maksud ya tips ini sifatnya hanya berlaku untuk yang mengerti tentang fermentasi. Tapi kalau Pak Nurdin mau coba, silakan Pak. Hasilnya akan lebih bagus lagi. Ini biasanya permen ini hanya permen untuk permen organik biasanya Pak. Orang yang mengerti tentang fermentasi Pak. Bahan-bahannya ada yang bersumber dari bahan alami yang banyak mengandung nitrogen. Contohnya apa? Urin. Nah, urin kelinci. Katanya yang paling bagus tuh urin ini Pak, urin marmut Pak. Seperti tikus, tapi tahu. Tahu kan marmut ya? Yang imut-imut lah. Tempat punya sih Pak. Ya. Tempat punya banyak dulu. Ya, jadi bahan organik ini khususnya di hewan Pak, itu harus diperhatikan kandangnya Pak. Jangan sampai antara urin dengan kotoran itu menyatu Pak. Kalau menyatu itu terjadi fermentasi. Ya. Nah itu biasanya ada gas amoniak biasanya di situ. Nah, jadi artinya air urinnya yang murni ya, jangan tercampur kotoran, maksud saya seperti itu. Itu mengandung N tinggi misalnya. Ada lagi kandungan kalium yang tinggi ya, seperti kulit pisang misalnya, ada sabut kelapa atau istilah kokopit gitulah. Ada lagi air kelapa juga kandungannya cukup lengkap Pak. Ada nitrogen, ada kalium, ada fosfat dan sebagainya. Itu sebagai tips saja Pak, jadi tidak wajib ya. Jadi itu hanya tambahan saja. Tapi kalau mau dicoba tidak ada salahnya Pak Nurdin ya. Itu saja jawabannya Pak Nurdin. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Nurdin. Iya kemarin juga udah saya coba itu yang pakai air kelapa buat penyemprotan terakhir. Terus gimana? Ya sekarang lagi disemprotin tadi pagi sama Bapak. Tapi langsung difermentasi enggak? Apa langsung? Enggak, langsung Pak. Oke. Langsung dibikin, langsung disemprotin. Oke, nggak masalah Pak. Air kelapa mau fermentasi tambah fermentasi tidak masalah Pak. Ya. Saya kira cukup Pak Nurdin ya. Ini Pak ada satu lagi Pak. Oh, ini satu lagi, boleh. di padi saya ada belalang Pak, banyak belalang itu. Gimana itu Pak? Nah, belalang itu Pak sebetulnya kalau dibilang hama ya hama juga kalau kebanyakan Pak. Jadi masalahnya banyak sedikitnya Pak ya. Nah, banyak Pak. Ya, pokoknya sejenis serangga Pak ya. Semua jenis serangga, termasuk ulat gitu kan. Itu kita ada semacam pengendali yang sifatnya alami juga, yaitu dikatakan agen hayati Pak. Kalau di PTBes itu namanya apa ya? Agen hayati itu yang ada di PTBes. EPP ya, Eco Plant Protector. Ya, silakan gunakan itu Pak. Kalau mau yang lainnya ya misalnya ada pengembangan semacam bakteri Paeanibacillus Pak. Nah, Paeanibacillus juga untuk kresek itu bisa Pak. Untuk kresek, kalau untuk serangga, kenapa saya sarankan agen hayati? Karena di dalamnya ada cendawan Baperia bassiana Pak. Baperia bassiana itu fokus kepada pengendalian hamanya. Itu sumbernya ya ada di alam, cuman kita sudah ada barang yang sudah jadi ya kenapa tidak kita gunakan produk yang ada di PTB saja Pak, yang agen hayati ya. Silakan disemprotkan aja dulu Pak dengan agen hayati. Tapi ingat, agen hayati tidak langsung chest blank Pak. Chest blank itu artinya begitu semprot langsung mati enggak Pak? Dia akan pertama ketika kena nih Pak ya, kena misalnya sama agen hayati, dia akan terinfeksi, kemudian dia akan terganggu sarafnya, terganggu dengan pencernaannya, sehingga dia akan mati kering Pak. Kalau didiamkan minimal ya sekitar 3 hari minimalnya sampai 1 minggu Pak. Nah, tetapi selama itu dia terkena itu tidak langsung mati, dia akan bisa aja terbang lagi. Tapi kalau ketemu dengan temannya, nah itu bersinggungan, itu temennya kena terinfeksi lagi Pak. Jadi kayak COVID gitu mungkin Pak ya. Iya kayak COVID. Nah, gitu. Ini kehebatan daripada agen hayati Pak. Jadi ada efek tularnya ketika si serangga itu bertemu dengan serangga lagi. Ya. Begitupun kalau udah masuk ke tanaman, ya dia akan ada dalam tanaman. Ketika ada serangga masuk terinfeksi juga sama saja Pak. Karena cendawan itu dia menempel, ya. Cuman tidak mengganggu pada tanaman Pak.
Oh iya, iya. Oke. Saya kira itu Pak Nurdin jawabannya. Iya, iya, iya cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Nurdin. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Nurdin ini sedang bekerja tapi tetap menyimak apa yang Pak Haji sampaikan ya Pak. Selanjutnya ada dari Pak Ahmad Syah, mungkin Pak Ahmad Syah. Ya, silahkan Pak. Wah, ini Pak Ahmad Syah. Apa kabar Pak? Saya kan ada keluhan di mitra nih. Sebenarnya keluhan ini sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Artinya begini, kita belanja produk eco farming itu kan langsung ke distributor nih. Ya, kalau kami kan di distributornya di Siriatim ya, Pak Haji untuk Setiawan. Ya. Jadi setelah kita pergunakan eco farming itu, namanya mitra baru kan nggak tahu Pak mana yang bagus dan mana yang tidak. Iya. Nah, setelah berjalannya waktu, konsumen daripada mitra tadi kan mengeluh, Pak. Setelah saya lihat, ternyata produk itu adalah produk dari G7. Nah, satu pertanyaan ini, Pak, apakah PT Bio masih mengeluarkan produk G7, ataukah memang distributor, ataukah dari gudang ini yang jadi masalah? Karena saya sudah mengadu di Pak Untung Setiawan juga, nggak ada tanggapan, Mas Jah juga nggak ada tanggapan, Pak Febrian juga waktu itu ada acara Zoom meetingnya pagi ya, para Imokes waktu itu juga sampai saat ini nggak ada tanggapan. Jadi kemana lagi kami harus mengadu kan? Alasan mereka apa? Kenapa nggak dilaporkan dari awal? Kan saya begini ceritanya Pak, ya mana mungkin mitra baru itu tahu mana produk yang bagus, mana yang tidak. Yang penting dia belanja itu adalah dari distributor gitu. Nah inilah keluhan Pak, sudah beberapa kali saya juga dapat juga laporan dari mitra lain juga mengalami seperti itu, dan ternyata saya lihat ternyata produknya itu memang produk G7 gitu. Itu aja Kak yang saya ini ingin tanya gitu loh. Harus mengadu kemana gitu, ke PT sudah, ke distributor sudah, ke ini sudah, tapi sampai saat ini nggak tanggapan, karena mitra kita itu kasihan Pak, sudah mengganti ke lahan demplot gitu, karena hasilnya tidak ada. Itu aja Pak, makasih. Mungkin mewakili teman-teman mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini, karena banyaknya distributor atau bagian gudang atau mana yang bermain masalah produk di eco farming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus Pak Ahmad saya. Sebenarnya masalah G7 itu ramenya itu di tahun berapa ya? Terakhir itu sebelum bulan Juli ya, Juli tahun 2021. Kenapa? Per Juli 2021 itu ya, bahwa PT BES sudah tidak mengeluarkan lagi G7 Pak. Gitu kan, per Juli ya. Sebelumnya masih mengeluarkan. Tapi ingat, nah ini perlu saya pertegas nih Pak. Dari awal ya, dari awal eco farming itu ada ya, sejarahnya nih Pak. Itu kan perubahan dari yang larutan biang, maksudnya larutan utama ya, dari PT Bio itu masih ada bentuk larutan, kemudian dipadatkan ya, dipadatkan, kemudian dikemas ya. Nah itu pada saat itu dalam posisi masih proses perizinan lagi. Kenapa? Karena produk yang eco farming sebelumnya itu namanya bukan eco farming Pak. Nah disitulah proses registrasi lah bahasanya ke kementerian. Nah makanya eco farming yang pertama kali muncul itu ya, kemasannya bukan seperti sekarang Pak ya, yang kecil itulah ya. Nah itu dalam proses perizinan dan butuh waktu sekitar 8 bulan Pak ya. Nah sebelum itu keluar, rupanya kan ada teguran dari pihak kementerian maupun Dirjen Pupuk bahwa ini pupuk kalau belum ada izin edar tidak boleh beredar di publik Pak. Jadi hanya berlaku untuk kalangan sendiri. Nah nanti Bapak cek lagi nih G7-nya ada tulisan kalangan sendiri atau enggak gitu kan. Tapi yang sesungguhnya G7 itu sebenarnya bukan produksi dari PT Bandung Inovasi Organik Pak. Saya pertegas demikian. Karena yang dulu yang pertama kali keluar eco farming yang pertama itu tetap akan tercantum di situ ada namanya distribusi oleh PT BES ya, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, dan diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik. Itu tegas-tegas Pak, itu yang asli ya, asli yang pertama ya. Nah, sehingga munculnya G7 saya juga secara
secara persis ya tidak tahu ya Pak, tapi di situ ada satu kesan ketika pihak PT Bio itu ada teguran dari kementerian, langsung PT Bio itu untuk di stop produksi sementara waktu karena nunggu perizinan keluar. Itu hitungannya di bulan September tahun 2019. Ya mungkin Pak Ahmad Syah apa udah jadi member atau belum ya? Kalau saya udah jadi member nih. Belum ya Pak ya? Nah, Iya. setelah di stop itu, ya, rupanya ada pihak ketiga yang memanfaatkan, dia bikin larutan sendiri, dia madatan sendiri, ya keluarlah G7 Pak. Itu sejarahnya Pak. Jadi G7 itu, mohon maaf, istilahnya itu ada pelaku pihak ketiga Pak, yang tidak bertanggung jawab ya, tanpa sepengetahuan dari PT Bandung Inovasi Organik. Nah, ketika itu SK 20 Januari tahun 2020 keluar, nah di situ diperebutkan Pak. SK ini milik siapa? Apa milik G7? Apa milik eco farming yang pertama? Nah, sehingga eco farming yang pertama ini dengan kehadiran G7 merubah kemasan menjadi eco farming apa ya? Tambahannya itu yang untuk ternak gitu loh Pak. Yang untuk ternak ya. Itu ada. Nah, itu ada tulisan bisa untuk ternak. Nah, itu baru new formula. Nah, new formula itu hasil produksi dari PT Bio loh Pak. Nah, G7 ya itu lain lagi, bukan dari PT Bio Pak. Nah, cuman selama ini yang menjadi catatan penting nih Pak ya, sayang disayang, mitra-mitra yang mohon maaf ya Pak ya, saya tidak sebut namanya, mereka bermain dengan poin, bermain dengan reward, dia tembak poin sehingga produk numpuk tersimpan lama di stokis atau mungkin di mitra. Nah, karena si mitra itu bukan petani, otomatis nggak dipakai kan Pak. Ya, jadi dianggapnya produk akan tetap digunakan, padahal itu sudah di PT BES resmi Juli ya, terakhir Juli tahun 2020 ya, bukan 2001, 2020 itu di stop dikarenakan apa? Setelah diuji oleh yang bersangkutan, dalam ini Pak Haji Febrian, ke lab yang lain itu ternyata mengandung bakteri E. coli Pak, sehingga berbahaya untuk ternak. Nah, disitulah G7 tidak dikeluarkan lagi di PT BES. Terlepas sekarang masih beredar, bisa jadi itu tersimpan di mitra atau mungkin tersimpan di stokis. Nah, mitra baru itu membeli ya, dia kan tahu apa-apa Pak, dikasih yang lama Pak. Kira-kira begitu Pak. Padahal ya kita harus bisa tahu, makanya setelah kejadian tersebut muncullah yang dikatakan batas expire Pak. Nah, ini hati-hati Pak. Expire ini juga bukan berarti ini, walaupun ini sifatnya aturan resmi dari pihak Kementan ya, harus ada ininya, tapi kita harus lebih pasti ngecek apakah aromanya masih, fermentasi masih bagus, itu masih digunakan. Tapi kalau udah berubah ya sebaiknya ditukar Pak. Sebetulnya kami dulu Pak tahun 2021 ya, masih belum lama lah, itu ada beberapa mitra yang seperti yang Bapak maksud tadi, itu bisa kami bantu Pak, difasilitasi dengan catatan Bapak nanti produk yang masih utuh, terutama ya masih utuh, tidak kemasannya masih utuh, itu bisa ditukar dengan eco farming yang baru Pak. Ini Pak, kemarin kan masih sisa ada 2 ya, itu memang dibuka baunya apek. Ya. Nah, karena di mitra baru kan, jadi saya bilang ini produk memang kayaknya sudah kadaluarsa atau gimana gitu. Kalau kadaluarsanya di situ memang 2022 ya, tapi ternyata produknya tadi baunya apek dan warnanya itu agak sedikit agak kuning-kuningan ini. Kemudian bungkus plastiknya juga cuman dilipat dengan halogen gitu aja di atasnya. Ya. Nah, apakah PT Bio mengeluarkan eco farming yang sekarang ini pakai lem atau masih ada yang diikat Pak? Nah, ini satu juga pertanyaan kembali Pak, karena ada 2 versi ini yang keluar, ada yang diikat dan ada yang diklem plastiknya. Plastik apanya Pak? Maaf. Plastik dalam Pak, plastik dalamnya. Plastik yang ini ya, kemasannya ya, dalamnya ya. Setelah ya, di sini dibuka ada plastiknya kan? Ya, benar. Nah, memang untuk di PT Bio ya, saat ini yang terakhir ya di dalam bentuk vakum ya Pak ya, artinya vakum. Nah, sebelum divakum itu plastik biasa tapi tidak diikat Pak. Jadi terbuka juga, cuma di ini aja, di apa namanya, dirapikan aja lah istilahnya gitu Pak. Ya. Nah, kalau yang sistem diikat itu justru saya tidak tahu Pak itu dari mana. Ya, nah, jadi itu yang kemarin dapat Pak. Kemarin dapat waktu ambil dia 1 paket, itu yang didapatnya. Dan setelah kita ngadu ke distributor tuh diam aja gitu. Sampai
terakhir apa dibilang? Kalau enggak saya bawa ini ke grup, saya buka ke grup. Jangan Pak, nanti Bapak katanya ini terlalu ini kali, jangan dulu, nanti kita selesaikan. Sampai sekarang nggak selesai-selesainya. Terakhir mitra kan jadi mandek Pak. Mitra tuh jadi kecewa gitu loh. Jadi hasil yang nggak ada itu kan menjadi bumerang ke kita di lapangan. Ya. Pak Febrian juga waktu saya laporkan waktu di acara Zoom meeting itu nggak ada respon. Ya, jadi gini Pak. Itu urusannya ke distributor alasannya kan gitu ya. Sudah, Ya. sampai sekarang nggak selesainya. Nah, ini yang jadi satu hal yang penting ya buat para mitra senior maupun yang leader maupun yang founder, silakan mana aja ya. Jadi sebaiknya proses pemesanan pupuk itu harus sesuai kebutuhan, Pak. Ada sesuai pemesanan. Berbeda dengan produk lain ya. Kalau pupuk ini kan makhluk hidup, Pak. Jadi jangan sampai kita pesan terlalu lama nggak dipakai. Selain menurun kualitas, ya kan, juga menyebabkan ya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama penyimpanan, Pak. Zaman dulu sebelum adanya sistem vakum, ketika disimpan di gudang terlalu lama, tempatnya lembab, muncul jamur yang suka ada di dalamnya. Nah, ini kan permasalahan di penyimpanan, Pak. Nah, makanya kalau saya menyarankan ke mitra baru maupun mitra lama, cobalah belanja itu langsung ke kantor pusat, Pak. Itu rata-rata kalau di kantor pusat itu barangnya fresh semua, Pak. Artinya barang yang langsung dipasok oleh PT Bandung Inovasi Organik langsung ke PT BES. Artinya produk lama nggak mungkin ada di sana, Pak. Kalau di stokis, ya mohon maaf, bisa aja produk yang 2 tahun yang lalu masih ada, Pak. Itu jadi masalah khususnya para member baru yang tidak tahu konon katanya yang mana yang baru mana yang lama kan, Pak. Sampai saya pernah ditelepon, Pak, ini saya baru 1 minggu beli, Pak, tapi dapatnya seperti ini. Maaf, ini contohnya bukan begini, tapi yang G7, Pak. Kan aneh. Itu kan sudah tidak dijual lagi di PT BES, tapi tetap masih ada. Nah, seharusnya, mohon maaf, saya bukan ngajarin ya, dalam proses retur produk itu ada aturan mainnya, Pak, dengan PT BES itu. Ya minimal kalau tidak salah itu kan 2 bulan setelah transaksi itu kalau memang perlu retur silakan, tapi kalau lewat dari itu berarti barang dianggap sudah terjual, Pak. Tapi kenyataannya masih tersimpan, itu jadi masalahnya, Pak. Masih sisa 2 kemarin, Pak, karena dia baru daftar, kan langsung digunakan ke padi waktu itu 1 hektar ya, setengah hektar. Itu hasilnya nihil, memang nggak ada hasil. Ya. Jadi saya lihat pertumbuhannya kenapa nggak ada pertumbuhannya. Jadi ujungnya coba lihat dulu produknya gimana kan gitu. Setelah dijualnya sama petani, dia kan merasa malu, Pak, ke petani tadi kan gitu. Merasa malu, terakhir ditinggalnya begitu aja. Jadi kan kasihan. Jadi waktu itu dia kena menenda lah. Petani itu minta ganti rugi ya. Alhamdulillah minta ganti rugi 3 juta, Pak, 2 orang. Jadi 1,5 juta. Ya alhamdulillah saya sebagai saya membantu waktu itu 1 juta ya untuk mitra kita karena kasihan kan gitu. Ya sampai sekarang terakhir mentok, Pak, gara-gara hal seperti itu, dan kita sudah mengadu ke distributor yang mengeluarkan tidak ada respon, kemudian melapor ke founder juga nggak ada respon, melapor ke Pak Febrian juga nggak ada respon. Jadi itulah kendalanya, Pak. Kalau kita yang di bawah ini melapor ke atas itu nggak ada artinya. Nah, ini satu kendala, mungkin bukan saya aja, mungkin ada rekan-rekan yang lain juga ada yang mengalami hal seperti ini. Mau melapor kemana lagi kami kan gitu. Makanya di grup juga ada yang terjadi hal seperti itu. Saya arahkan coba berkomunikasi nanti di PTB bagaimana solusi ke depannya lebih bagus. Terima kasih, Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang lain tuh yang ingin bertanya. Iya, sama Pak, sama-sama. Yuk, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Syah. Ya, lanjut ada Pak Kabul Variansyah. Iya, silahkan Pak Kabul, langsung saja. Dinyalakan dulu, Pak, mikrofonnya. Dinyalakan dulu, Pak, mic-nya, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kabul? Alhamdulillah ketemu lagi kita, Pak. Iya. Gimana, Pak? Ada yang ditanyakan? Ini Pak, terkait dengan eco farming, Pak, ada pertanyaan dari mitra saya, Pak ya. Nah, jadi mitra saya ini menggunakan eco farming untuk jamur tiram, Pak. Oke. Alhamdulillah hasilnya dahsyat, Pak. Cuman satu pertanyaan, beliau menanyakan ketika diaplikasikan kepada jamur tiram tersebut itu timbul artinya spora, Pak. Spora pada jamur itu. Pertanyaannya, berbahayakah atau tidak spora tersebut pada jamur yang dikonsumsi oleh manusia dan terutama sekali kepada petaninya begitu, Pak. Itu saja pertanyaannya, Pak. Jadi saya juga belum berani menjawab dengan secara detailnya karena saya juga saya sendiri tidak mengalami itu, Pak. Itu.
Jadi mohon jawaban dari Bapak secara detailnya Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabul ya, pertanyaan dari mitra disambungkan sama leadernya nih, Pak Kabul leadernya kayaknya nih. Jadi gini Pak, untuk berkaitan dengan komoditi jamur ya, baik jamur tiram, jamur merang ya, itu kan ada beberapa perlakuan ya mulai dari media tanamnya, yaitu dalam proses mempercepat proses persiapan di media, terutama ya pengomposan biasanya kan persiapan media itu bisa dilakukan Pak. Artinya bahan bakunya kan biasanya dari jerami atau mungkin dari kapas atau mungkin bekas tangkos segala macam. Kalau di daerah Lampung kan banyak sawit tuh Pak. Ya. Di Aceh juga. Ya, terus juga ini berkaitan dengan tiram ya. Tiram itu kan mayoritas itu rata-rata petani itu udah jadi Pak. Maksudnya dalam bentuk backlog yang sudah jadi kan biasanya. Berbeda dengan yang backlog bibit itu baru ditanam lagi ke media. Kan begitu Pak. Nah kalau untuk media jamur tiram itu kita nggak perlu persiapan media apa-apa Pak. Kan begitu kan. Hanya kita menampung, menyusun daripada backlog yang sudah diinokulasi dengan bibit jamur tiramnya ya Pak ya. Nah, dan biasanya menggunakan dari serbuk gergaji ya Pak ya. Nah, nanti pada aplikasinya kan disemprotkan ke baik ke medianya maupun ke ruangannya pada saat kita melakukan semacam penyemprotan untuk menjaga suhu, juga sekaligus untuk penyemprotan penambahan nutrisi kepada media yang bila mana posisinya itu jamur itu sudah timbul yang namanya, yang pertama itu kan ada miselium ya, miselium, kemudian ada semacam media jamur tiram itu calon jamur itunya yang seperti bunga lah ya Pak ya. Nah, dan yang jadi pertanyaan kan tadi Bapak berkaitan dengan spora yang berkembang di luar dengan jamur itu sendiri ya Pak ya. Sebetulnya di eco farming itu Pak, Bapak tadi kan nyimak mungkin ya tadi saya dengan Pak Ahmad Syah, bahwa kalau kita biarkan aja Pak, posisi misalnya eco farming ini pada tempat lembab ya. Nah, dulu kan nggak pakai plastik ya. Nah, itu timbul jamur Pak. Nah, jamur yang harus kita tahu ya, kalau jamurnya dalam bentuk yang putih Pak, warnanya putih, itu jamur positif Pak. Salah satunya ada mycorrhiza ya di dalamnya. Itu tidak berbahaya Pak. Nah, berbeda kalau jamurnya jamur hitam Pak. Mungkin di petani jamur merang juga suka ada yang namanya jamur-jamur liar lah bahasanya ya. Jamur liar itu jamur yang tumbuh di luar yang kita harapkan. Ibaratnya kalau di tanaman padi itu gulmanya Pak. Betul. Nah, artinya jamur yang ada yang bersifat racun, ada yang bersifat juga bisa dikonsumsi juga ya. Nah, untuk lebih pastinya Pak, ini mohon maaf memang harus dilihat dulu jamur spora seperti apa Pak. Tapi yang minimal ciri-cirinya kalau misalnya jamurnya itu putih ya, itu jamur positif Pak. Jamur positif. Tapi kalau jamurnya hitam itu bisa saja itu istilah kalau di tanaman itu gulmanya Pak. Itu tidak bagus kalau kita konsumsi. Ya. Saya kira jawabannya demikian Pak, berkaitan dengan spora yang muncul itu kalau bersifat positif tidak masalah. Ya. Terus kalau itu menempel barangkali ya, gitu menempel ke jamur tiramnya, ya untuk kehati-hatian ya bolehlah ambil aja bagian itu, diamankan ya, bisa dipilih disortir Pak. Tapi kalau memang itu terpaksa sulit untuk disortir ya, kalau memang jamurnya positif nggak masalah Pak. Ya. Kenapa saya bilang nggak masalah? Karena eco farming ini bisa buat ternak Pak, aman Pak. Ya, buat ikan juga aman. Jadi nggak masalah. Mungkin kalau untuk jamu kita manusia bisa aja juga probiotik Pak. Cuman ya saya tidak menganjurkan ya. Karena ada ya probiotik khusus manusia itu biasanya Yakult Pak. Yakult itu sama probiotik. Nah, kalau untuk ternak ini probiotiknya Pak. Ternak, ikan juga ini. Jadi intinya jamur yang spora yang berwarna putih ya Pak ya, khususnya tidak bahaya Pak. Ya. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak bisa WA saya ya Pak ya, untuk gambar jamurnya seperti apa ya Pak. Karena saya nggak bisa mengidentifikasi langsung kalau belum melihat ininya bendanya gitu Pak ya. Sementara ya jadi ciri-cirinya aja dulu Pak
ya. Mungkin itu dulu Pak jawabannya Pak Kabul ya. Terima kasih atas ininya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Kabul atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Bapak Sukrin. Ya, silakan Pak Sukrin untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Saya ya ketemu lagi, mungkin 3 bulan ini baru ketemu lagi, Pak Haji. Luar biasa. Ya, Alhamdulillah, Pak Haji, saya untuk mitra saya semua dari pemakaian eco farming, alhamdulillah sangat terbantu dan sangat luar biasa. Mulai dari empang sampai di perkebunan sawah, apalagi sangat luar biasa, Pak Haji. Ada satu kendala, Pak Haji, yang sangat termasuk ya dalam pemasaran, kami sebenarnya jadi tantangan buat kami. Ada namanya dari PT Bio juga, Pak Haji, namanya Bio Farming. Penjualannya di sini 90.000 satu tubnya, Pak Haji. Jadi kami sangat-sangat berat untuk eco farming ini, Kak. Padahal manfaatnya sangat sama, hampir sama. Karena C organiknya sama, 51,06%. Nah, ini yang bagaimana untuk menyikapi ini, Pak Haji. Oke. Jadi itu aja pertanyaan Pak ya? Ya itu Pak Haji. Baik Pak Sukrin ya, saya hanya menggambarkan dulu ya Pak sebelum Bapak, mungkin Bapak nanti bisa narik kesimpulan lah. Ya. Jadi sebenarnya Pak, PT Bio itu ya secara khusus memproduksi eco farming ya, dan dipasarkan khusus melalui PT BES atau BES Corporation ya Pak ya. Ya. Dan di situ pola pemasarannya sudah Bapak lebih tahu lah ya kan. Ya. Adanya reward, poin dan seterusnya. Artinya di sini ada segmen pasar yang berbeda Pak. Jadi wajar lah kalau misalnya di PT BES ya harga tertinggi 250 kan Pak ya. Ya. Kalau harga mitra kalau nggak salah 125 Pak ya. Iya Pak. Nah, kalau harga RO-nya yang 20 juta atau berapa tuh? Yang 100.000 itu Pak. Ada kan? Ada. Nah, tapi semua dapat poin Pak. Ya. Ya ini pertimbangan saya, artinya sebenarnya permasalahan Bapak jangan dipermasalahkan Pak. Artinya gini, bagi mitra ya silakan berlanjut aja dengan penggunaan eco farmingnya. Kan itu juga diproduksi oleh PT Bio Pak. Ya. Sedangkan bio farming yang tadi Bapak sebutkan juga itu produksi di PT Bandung Inovasi Organik Pak. Cuman itu segmen pasarnya khusus petani yang mohon maaf ya Pak ya, tidak semua petani yang memang nggak mau bergabung gitu loh Pak. Ya kan? Ya. Nah, sebenarnya Bapak bisa aja memanfaatkan produk yang sama-sama dari PT Bio, Pak. Ya, artinya Bapak kalau untuk segmen pasarnya MLM atau istilahnya untuk mencapai reward ya silakan yang eco farmingnya. Kalau kita banding-bandingkan tipis kok Pak, cuman 10.000 perbedaannya kan kalau dilihat dari sistem RO yang corporate atau apa namanya yang 20 juta ke atas itu kan. Nah, kalau di bio farming itu ya kalau sekarang sebenarnya sudah berganti nama Pak, namanya Biosoltamak Pak. Iya, Biosoltamak. Biosoltamak. Nah, itu harga eceran tertingginya 120 Pak. Eceran tertingginya. Kalaupun harga resellernya kalau tidak salah 100.000 Pak. Gitu. Nah, itu di luar harga yang tadi Bapak sebutkan 90.000 itu, yaitu saya tidak tahu Pak. Ya, setahu saya harga reseller itu 100. Ya sama halnya, ini mohon maaf ya Pak ya. Eco farming aja ada yang jual 60.000 Pak. Iya kan? Ya, jadi gini, Bapak nggak usah resah ya. Kita tetap yang penting layanan Pak. Layanan, terus kita juga pendampingan, terutama mitra yang tadi Pak sebelumnya Pak Ahmad Shah ya. Kasihan mitra baru sampai-sampai dia terjebak dengan produk yang memang sesungguhnya itu sudah lama beredar, ya artinya sudah tidak diedarkan lagi, masih ada loh Pak. Nah inilah menjadi kewajiban mungkin Bapak sebagai leader atau sebagai founder atau sebagai mitra, tolong berikan pemahaman. Artinya belilah produk yang memang benar-benar fresh ya. Fresh itu artinya masa kadaluarsanya, kalau perlu Bapak boleh saya sedikit bantu ya. Ini misalnya tercantum April 2024 misalnya. Nah ini artinya produksinya bulan April yang kemarin Pak. Ini Agustus ya, berarti 4 bulan yang lalu nih diproduksinya. Jadi kalau Bapak menemukan ini
tahunnya udah tahun 2022 atau 2023, berarti ini 2 tahun yang lalu sudah diproduksi. Artinya di sini kita harus bisa melihat kondisi pupuk itu, karena memang di sini ada makhluk hidup ya Pak ya. Nah itu harus benar-benar fresh. Ya. Nah, jadi jawabannya mungkin Bapak nggak usah saya jelaskan lebih rinci Pak ya, berkaitan adanya ini bukan kompetitor Pak, tapi sebagai solusi juga buat para petani Indonesia yang tidak berkenan untuk secara kemitraan, ya mungkin karena tadi itu ya banyak hal-hal yang mungkin pertimbangan petani, ya tetap Bapak fokus di PTBS, artinya menjual dengan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh PTBS, karena tidak sedikit Pak mitra PTBS juga kadang-kadang menjual seenaknya Pak, ya karena rewardnya udah dicapai gitu kan. Nah ini Pak, nah jadi saya kira jawabannya Bapak bisa simpulkan sendirilah ya. Jadi mana saja, yang penting itu dua-duanya juga produksi dari PT Bandung Organik, kemasannya aja berbeda, seperti itu Pak. Ya, dalam hal ini saya hanya berikan satu arahan saja, tetap fokus saja di eco farming original yang sudah dipasarkan khusus. Artinya kalau bio farming dan sejenisnya itu penjualan terpisah Pak intinya. Bahkan tidak ada poin, tidak ada apa-apa, sebatas ya mungkin keuntungan saja. Ya konvensional lah, lebih tepatnya begitu Pak. Saya kira jelas Pak jawabannya Pak. Jelas. Alhamdulillah Pak Haji, saya gara-gara eco farming terancam berhasil semua usaha. Dari saya tidak punya apa-apa sampai punya apa-apa, sebenarnya gara-gara eco farming. Makanya semua petani saya edukasi, kalau tidak mau berhasil, tidak usah pakai eco farming. Kalau berhasil pakai eco farming. Ya. Dan macam saya di Sulawesi Selatan, tepatnya perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Alhamdulillah penggunaan eco farming untuk pohon, untuk durian di Sulawesi Tengah sudah kayak tidak bermusim lagi. Terus menerus kontinu. Berbuah terus Pak ya? Berbuah terus sampai 4 lapis, 5 lapis. Iya, jadi kontinu Pak Haji. Jadi saya kalau ke sana, kala-kala saya bupati penyambutannya. Jadi makanya saya bilang gara-gara eco farming sampai begini. Alhamdulillah untuk keluhan tidak ada. Mulai buah yang orang sini bilang kalau orang sini makemnya dia bilang tidak manis, hambar, dari rasa hambar sampai jadi manis gara-gara eco farming. Nah itu laporannya semua member saya. Alhamdulillah. Ya. Nah itu cuma yang ini munculnya bio farming, orang bertanya, tapi penjelasan saya seperti Pak Haji jelaskan tadi. Saya bilang tetap fokus. Kalaupun mau pakai, kalau untuk membantu warga atau bantu apa, tidak ada masalah. Nggak masalah. Kalau tidak mau dapat reward, ya pakai saja itu. Kalau mau dapat reward, pakai. Iya, pilihannya mau dapat Pajero apa mau untung aja gitu. Kalau pengen untung dapat Pajero, ya silakan gunakan eco farming ya Pak ya, original kan gitu. Oke. Saya kira cukup Pak. Iya, makasih banyak Pak Haji. Ya sama-sama Pak. Sukses ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukrin. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hapoy. Ya, silakan Pak Hapoy menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Tindak lanjut yang tadi masalah Pak Ahmad saya yang tadi itu, tapi itu apa? Alhamdulillah untuk masalah eco farming yang terutama di Kerawang gitu ya, distributor kita ya alhamdulillah Pak, namanya produk eco farming malah bagus semua kita. Gak ada alhamdulillah. Harga sekian nggak ada, kita sesuai SOP aja perusahaan gitu. Biasa sih alhamdulillah. Ini Pak Haji saya mau nanya apa? Bisa saya Jombang tanaman gitu. Usianya sudah 20 bulan. Nah, untuk pengaplikasian eco farming ini apa dari awal apa langsung ke sasaran tanaman aja gitu langsung, apa sebelum sedangkan 20 bulan ini usia tanaman pisangnya gitu. Oke, sebetulnya pertanyaan Pak Haji ini ada di WA saya Pak, cuman saya belum sempat jawab. Jadi saya paham, tadi pasti Pak Haji akan mengulas di Zoom nih kayaknya nih, di webinar, nggak apa-apa lah, langsung jadinya ya. Gini Pak, berkaitan dengan tanaman pisang ya Pak ya. Ya kalau di dalam petunjuk itu kan
berdasarkan sebelum tanam, Pak. Artinya Bapak sebelum menanam pisang berarti lahannya disiapkan dulu dan sebagainya ya. Ini standar lah seperti itu. H-5 dilakukan penyemprotan ke lahannya dulu. Boleh ditambahkan bahan organik supaya akan lebih maksimal ya pertumbuhannya. Nah, kalau mau dimix dengan kimia ya silakan. Yang penting ada jeda waktu yang aman ya Pak ya, gitu kan. Terus yang keduanya nanti setelah ditanam, ya biasanya kalau tanaman pisang itu kan ada batasan ya Pak ya. Biasanya beranak pinak tuh Pak, tunas barunya suka muncul tuh. Nah di situ ada sistem penjarangan Pak. Nah penjarangan ini bisa dilakukan 3 bulanan lah, setelah 3 bulanan akan setengah tahun. Jadi kita sisakan di dalam satu rumpun itu cukup 2 aja Pak sebetulnya efektifnya ya. Kalau banyak anakan di samping-sampingnya malah terbagi-bagi. Jadi istilahnya makanannya cuma segitu dibagi banyak gitu kan, seperti itu Pak. Nah ini tip aja tambahannya. Nah, terus berkaitan dengan tadi yang pertanyaan Pak Haji di WA saya, bagaimana kalau misalnya tanam pisang sudah ada Pak ya kan? Ya umurnya sudah 20 bulan ya. Oke. Nah, jadi konsepnya gini, kalau tanaman itu sudah ada, ya mau umurnya 1 bulan, mau umurnya 10 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun misalnya, ya tergantung umur pisangnya kan biasanya. Nah, anggaplah 20 bulan, tanaman berarti sudah dewasa Pak. Nah, tapi petani ini belum pernah melakukan pemupukan misalnya Pak ya, baik pupuk kimia maupun lain-lainnya. Tetap Pak, dalam aplikasi itu, eco farming yang pertama dilakukan itu dilakukan pemupukan di tanahnya dulu Pak. Tanahnya dulu, kalau perlu sambil digemburkan Pak. Ya, sambil digemburkan tanahnya, rumputnya dibersihkan, lalu disiramkan. Ya. Nah, nanti penghitungannya berapa dosisnya, kita hitung berapa luas. Nah, luasnya misalnya 1 hektar, ya berarti sesuai dengan di petunjuk tabel ya, nomor 16 kalau nggak salah ya. 16, itu kan 6 cub per 1 hektar. Berarti kan 6 cub itu jadi 6 liter, Pak. Nah, untuk sasaran tanah, saya hanya punya tips saja, silakan ya gunakan tambahan bahan organik dalam larutan. Misalnya dari urin, ataupun dari air kelapa, atau dari air tebu, silakan Pak. Ya. Cuman tetap kalau misalnya hasil fermentasi, baiknya fermentasi sempurna. Ya, kalau mau fermentasi yang nanggung cuma 3 hari, sebaiknya agak dihindari dekat dengan tanaman, Pak. Karena efeknya bisa aja efek gasnya juga menjadi masalah nantinya. Ya, agak dijauhkan. Kenapa? Karena di situ tanaman sudah ada, Pak. Berbeda dengan yang sebelum tanam. 3 hari nggak masalah. Kenapa? Karena tanaman belum ada. Jadi efeknya juga nggak terlalu langsung ke tanaman. Itu yang pertama, Pak. Cara pemupukannya tetap ke lahan dulu. Nah, yang kedua, tanamannya itu kalau seandainya misalnya tanaman itu udah bunting, Pak. Bunting itu udah hamil ya, Pak ya. Nah, udah mau keluar jantung ya. Nah, itu silakan Bapak bisa suntikan ke bagian pelepah nomor 3 dari pas mau keluar jantung itu, Pak. Jadi pelepahnya dihitung paling atas 1, 2, 3. Nah, ketiga Bapak suntik dengan eco farming. Ini catatan karena Bapak menanyakan tanam pisang udah gede kan gitu ya, udah besar kan. Nah, suntikan pelepah nomor 3 dari atas. Kalau mau dicatat boleh ya. Itu berapa dosisnya? Per tanaman 10 mili, Pak. Ya. 10 mili disuntikan pakai suntik biasalah, jarum medis nggak apa-apa, yang penting steril ya, artinya masih baru suntikan. Nah, setelah itu biarkan dulu sampai jantungnya keluar, Pak. Jantungnya keluar, kemudian biarkan sampai pisangnya keluar juga kan, Pak ya, mengikuti membukanya jantung kan keluar sisirnya pisangnya. Sampai nanti pada saat si jantungnya itu udah menjauh ya, menjauh dengan sisirnya pisang yang sudah jadi itu Pak ya, nanti Bapak bisa potong ujungnya, dipotong. Silakan jantungnya buat dibikin lalap Pak Haji ya. Nanti potongannya itu ya, potongan bekasnya tuh Bapak siapkan. Di situ ada larutan eco farming yang mau dadakan ya, yang tanpa fermentasi atau fermentasi sempurna, Bapak ikat ya, diikatkan ke ujungnya, dan ujungnya terendam Pak, terendam oleh air larutan biang eco farming. Jadi tanpa ada campuran lain-lain Pak. Jadi hanya biang eco farming saja. Diikatkan berapa di situ misalnya jumlahnya? Bisa aja sekitar 100 mili atau 200 mili ya. Tergantung nanti
plastik yang disiapkan diikatkan di situ, Pak. Itu sudah dipraktekkan di daerah-daerah yang sentra sentra pisang ya, mungkin di Kalimantan juga ada yang laporannya itu tumbuh pisangnya akan besar-besar, Pak, akan lebih maksimal. Itu tips untuk pisang, khusus yang pisang yang sudah hamil, artinya sudah mau keluar jantungnya. Bagaimana kalau pisangnya juga belum keluar, ya kan? Ini ada lagi misalnya, yaitu Bapak bisa lakukan ya penyemprotan ke daun silakan kalau masih terjangkau. Kalau nggak terjangkau, cukup disiramkan lagi ke tanahnya saja, Pak Haji. Barangkali itu jawabannya, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Hapoy. Mungkin satu lagi kali ya Pak, Bapak Sutomo. Silahkan Pak Sutomo. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pemakaian ekoparmin Pak Haji saya sudah lama, dari 2 tahun yang lalu saya sudah pakai ekoparmin. Iya, Pak. Nah, jadi nanti saya sendiri dan keluarga saya, kalau lain tidak ada yang pakai ekoparmin, karena ada dulu yang masuk di sini orang Bandung yang terkena ke ekoparmin, langsung disuruh pakai ekoparmin tanpa pakai pupuk kimia. Ini untuk tanaman jagung ya Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, tolong Bapak dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikan pupuk ekoparmin kepada tanaman jagung, karena di sini di kampus saya khusus tanaman jagung saya di sini Pak, jagung kuning. Kami berdomisili di Pak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Nanti mungkin minggu depan lah saya coba nanti untuk membahas tentang khusus jagung ya. Kan sekarang padi ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak bertanya duluan nggak apa-apa ya. Jadi untuk jagung Pak, yang perlu diperhatikan ya. Biasanya petani itu dapat benih itu ada 2 macam Pak. Ada jagung lokal, ya jagung lokal itu biasanya petani membuat benih sendiri, ya kan? Nah itu bias ciri-cirinya jagung lokal itu asli ya Pak ya, artinya jagungnya nggak ada perlakuan apa-apa. Tapi ada juga yang benihnya itu sudah mengandung seed treatment Pak. Seed treatment itu ada perlakuan pestisida yang biasanya warnanya pink Pak, ya benihnya itu warna pink atau warna merah, ya. Warna merah. Nah itu perlu diperhatikan ya, karena sebenarnya ya semuanya ada tujuan baik Pak. Kalau dengan seed treatment artinya dia itu si jagung ketika kita tabur, kita tanam ke lubang itu biar nggak kena rayap, nggak kena semut dan sebagainya Pak. Itu tujuannya itu. Nah, namun dalam hal ini kalau kita menggunakan ekofarming agak menjadi satu kerancuan atau kontraindikasi Pak. Kenapa? Jadi sebaiknya kan si benih itu ada juga yang perlu direndam, ada yang tidak perlu direndam. Nah kalau yang seed treatment ya nggak usah direndam, ya artinya karena udah ada seed treatment Pak, jadi Bapak bisa langsung ditaburkan nggak masalah. Tapi kalau untuk jagung lokal ya benihnya itu silakan direndam dulu, ya paling tidak sekitar 2-6 jam lah Pak ya untuk penyerapan daripada benihnya supaya lebih cepat nantinya. Kemudian ya langsung bisa ditanamkan ya. Terus di situ sebelum ditanam Pak, ini sebelum ditanam benihnya, sebaiknya ya sebagaimana umumnya Pak, namanya tanaman itu sebelum ditanam dilakukan olah tanah Pak. Nah, sempat saya di Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, nggak tahu kalau di Sulawesi Pak. Kalau di Jawa Tengah itu rata-rata petaninya malas Pak, malas ngolah tanah, ya kan? Cuman langsung ditugal aja, langsung ditanam. Nah, jadi masalah barunya apa Pak? Di situ biasanya tanah kalau udah padat Pak. Gimana caranya si benih jagung itu bisa tumbuh semacam akarnya itu bisa menerobos ke tanah yang sangat keras Pak. Itu sering terjadi ya kegagalan juga. Tumbuhannya itu maksudnya tumbuhnya tidak merata Pak. Nah ciri-ciri misalnya benih yang bagus Pak, ketika ditanam itu tumbuhnya bisa lebih dari 90% Pak. 99% itu sangat sempurna. Tapi kalau 90% udah bagus Pak. Nah, jadi perlakuan di tanah yang perlu Bapak perhatikan ya sebelum itu dilakukan tanam benih ya, tanam benih. Nah, itu dilakukan aplikasi 5 hari sebelum tanam, Pak. Dan sebelum 5 hari sebelum aplikasi juga Bapak sebaiknya di setiap lubang tanam jagung dikasih kotoran hewan, Pak, atau kompos ya, di paling bawahnya.
ya, atau dibuat larikan dulu, atau mau di sistem per lubang ditaruh kotoran hewan ataupun mungkin kompos ya yang sudah ini ya sudah matang tentunya. Kalaupun tidak matang nggak masalah, yang penting disemprotkan sebelum 5 hari sebelum tanam, Pak, dengan larutan biang eco farming. Nah, berapa dosisnya? Dosisnya itu untuk jagung per hektar tuh 4 cup, Pak. 4 cup itu 4 ini ya. 4 ini kemudian dilarutkan menjadi 4 liter, Pak. 4 liter ya. Kan 4 semuanya. Ya, untuk di awal 4 liter, boleh Bapak gunakan larutannya pencampurnya maksudnya ya, Pak ya. Bisa air kelapa, bisa air tebu, bisa air hujan, bisa air biasa. Tapi kalau menurut saran saya untuk lebih maksimalkan di tanah, sebaiknya ya gunakan bahan larutan organik yang bisa membantu memaksimalkan eco farming. Ya, bisa dari urin, bisa dari air kelapa atau air tebu. Dan fermentasi yang paling bagus ya 1 bulan. Kalau misalnya 3 hari ya nggak masalah, cuman akan lebih baik kalau udah lebih dari 2 minggu atau 1 bulan. Ini udah dicoba, Pak, banyak teman-teman yang udah berhasil, Pak. Nah, intinya bahwa aplikasi dasar wajib dilakukan di awal sebelum tanam. Nah, kemudian khusus jagung nih, Pak. Ya, jagung nih. Kebanyakan kita hitung daripada aplikasi berikutnya kan 10 hari, Pak. Ya, umur 10 hari. Nah, 10 hari itu jangan dihitung dari sejak tabur, Pak. Kenapa? Karena kan kita belum tentu tumbuhnya jagung itu berapa hari, Pak. Normalnya 3 hari itu tumbuh tunas, kadang-kadang bisa 10 hari nggak tumbuh apa-apa. Nah, itu jadi masalah baru. Nah, artinya kita akan bisa fokus untuk hitungan aplikasi kedua itu, hitungan saya, ini pengalaman ya, Pak ya, sebaiknya tunggu daun dulu, Pak. Daun tunas daun maksudnya ya, minimal daun 2 lah. Daun 2 ya kisaran seminggu lah kalau normal. Kan 3 hari udah keluar. 3 hari, paling lama 5 hari lah. Nah, seminggu kemudian kan udah hitungan 1, Pak. Nah, di situ 1 sampai 10 hari ke depan baru aplikasi kedua, Pak. Aplikasi kedua, kemudian aplikasi ketiga, nah itu umur 20 hari. Aplikasi keempat berarti umur 30 hari. Itu udah cukup untuk standarnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau tambahkan, Pak, ini jagungnya masih perlu pupuk lagi enggak misalnya. Selama memang belum berbunga, Pak. Kan jagung kan ciri-cirinya kalau udah menjelang generatif, Pak. Generatif mulai berbuah ya, Pak ya. Itu biasanya tumbuh bunga paling atas, bunga jantan. Nah, bunga betinanya biasanya di sela-sela keluar, sela-sela daun. Nah, untuk memaksimalkan jagung itu maksimal dalam bijinya, sebaiknya itu ada strategi ya. Kalau di situ di suasana kebun jagungnya itu anginnya agak sedikit kurang ya, Pak ya, boleh dikatakan nggak ada angin lah misalnya. Bapak bisa tanamannya kita ini, Pak. Kita apa namanya tuh digoyang dikit supaya nanti serbuk sari itu bisa turun ke rambut yang ada di tongkol jagungnya. Nah, itu strategi untuk supaya penyerbukan lebih cepat, Pak. Dan sebaiknya kalau jagung itu jangan disulam, Pak. Ya, jangan disulam. Kenapa jangan disulam? Kalaupun disulam bisa, itu akan terlambat, Pak. Ya. Dan itu untuk penyulaman tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Ya kan makanya dalam hal kita tanam jagung sebaiknya kita memilih benih yang memang daya tumbuhnya bisa dijamin, Pak. Ya, paling tidak 90% lah. Ya, 90% dari yang tumbuhnya. Alhamdulillah, Pak, kenapa saya bilang seperti ini, kan saya pernah nanam jagung juga, Pak. Nanam jagung, dan alhamdulillah karena jagungnya itu ada dua paritas waktu itu, ada jagung putih, ada jagung biasa ya. Nah, kalau jagung putih itu rata-rata 1,5 bulan udah bisa panen, Pak. Karena umurnya hibrida, ya dia hibrida dan cepat umurnya lebih pendek. Ada juga jagung yang memang pionir semacam itu, dia lebih lama, Pak, tumbuhnya ya. Maksudnya itu umur panennya ya. Nah, memang di sini masalah umur jagung itu tergantung benihnya, Pak. Pemilihan benih, juga pengolahan lahan menentukan, dan jangan lupa jagung yang ketika kita tanam ya, jangan sampai kondisi tanah kering, Pak. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, tanah yang kita kan biasanya ditabur nih benihnya, kemudian ditutup pakai dengan bahan organik atau tanah yang gembur. Nah, itu jangan sampai kering, Pak.
walaupun belum tumbuh tetap disiram, Pak. Ya. Nah, terus 1 bulan sebaiknya gulma juga harus dirawat, Pak, supaya nanti pertumbuhan jagungnya tidak terganggu, atau istilahnya pupuk eco farming yang Bapak aplikasikan tidak dicuri sama rumput, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Ya mungkin kalau lebih panjang lebar mungkin minggu depan lah, Bu Suci, nanti kita usulkan jagung ya besok minggu depan. Terima kasih Pak Sutomo ya. Salam buat petani Sulawesi. Ya. Saya mau. Iya. Terima kasih Pak Sutomo. Ya, sama-sama. Mungkin Pak, karena sudah hampir jam 4 kita tutup, tapi sebelumnya mungkin dari Bapak ada closing statement dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi Pak mengenai perbedaan produk asli atau palsu sebelum ditutup. Mungkin ada Bapak Ibu yang telat bergabung dan bisa tahu jadinya. Silakan Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming, berkaitan dengan yang sekarang ini lagi ramai ya Pak ya. Ya tadi juga seperti ditanyakan dari Pak Ahmad Syah. Yang pertama kuncinya ya, ketika kita membeli produk Eco Farming, jangan beli di tempat lain ya, selain yang resmi. Nah, dan sebaiknya ajari mitra-mitra apa istilahnya downline ya, mitra-mitra yang jadi binaannya diajarkan cara membeli langsung melalui aplikasi ya ke PTBES. Saya yakin kalau beli di PTBES itu barang asli ya. Di luar itu tidak menjamin, apalagi di marketplace ya. Terus yang kedua Bapak sekalian, selain kita cara membelinya benar dan cara-cara pemesanannya, kalau perlu jangan sampai kita mempercayakan begitu saja, mohon maaf ya, sama orang lain. Karena bisa aja orang lain memanfaatkan poinnya tapi dikasih produk yang tidak sesuai. Ini pengalaman demi pengalaman. Terus yang berikutnya juga harus waspada terhadap ciri-ciri ya, ciri-ciri daripada produk Eco Farming yang asli. Ya. Saya kebetulan pegang ini Bu produknya ya, nggak apa-apa saya tunjukkan. Ya. Jadi produk Eco Farming yang asli ini ya memang agak mirip ya dengan yang palsu tadi, yang tadi disampaikan oleh Bu Suci di awal. Salah satu dari warna dasar ininya itu yang asli ini hijau, ada warna hijau gelap lah. Ya kalau yang palsu itu kan hitam pekat gitu kan, mirip, hampir mirip. Terus penempatan ininya hologramnya itu posisinya adanya di bawah daripada wrappingnya ya. Kalau yang asli kan menempel di wrapping, juga menempel di bagian kertasnya ya, istilahnya kemasannya. Jadi ketika di wrappingnya kita buka, itu akan otomatis terbuka gitu kan. Terus yang berikutnya juga dari untuk produsen ya, di sini ada yang konsultasi atau informasi selengkapnya di website PTBES yang resmi itu www ya, terus .bes strip, bukan titik tapi strip ya, kemudian words.id. Titik ini maksudnya dot ya, kalau bahasa sononya dot, kalau saya bilang titik aja lah gitu kan. Nah ini bisa dilakukan seperti ini. Terus juga harus diperhatikan ya bahwa kesemuanya ciri-ciri ini ya mungkin tadi disampaikan di awal, yang pasti bahwa dengan membeli yang asli satu keuntungan yang sangat luar biasa bersama para petani. Jangan sampai membodohi orang yang tidak tahu ya, kasihan gitu kan. Sebaiknya kita mencerdaskan dan memberi solusi. Belilah produk yang asli ya. Masalah harga, kita jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi harga yang resmi dari PTBES. Ketika kita membeli dengan harga mitra, sama halnya kita mendapatkan subsidi dari PTBES dengan harga yang sangat fantastis. Kalau harga konsumen itu 250, kalau jadi mitra bisa 125 per item atau 100.000 per item. Ini sudah sangat murah ya. Tinggal kita dalam praktek pemahaman cara, pemahaman daripada metode pembuatan larutan itu menjadi satu bagian kunci, di mana eco farming ini yang sudah bagus dari segi kualitas, cuman gara-gara cara ataupun metode itu rata-rata petani menjelekkan produk. Saya prihatin sekali kalau itu sampai terjadi. Maka dari itu kami ya mungkin dari tim agronomis maupun dari PT Bandung Indonesia sebagai produsen
dengan menjadikan webinar ini sebagai salah satu pendampingan sekaligus juga konsultasi. Bagi yang punya keluhan silakan bisa ikuti webinar yang selanjutnya. Terima kasih, itu saja Pak, Ibu Suci dan para mitra sekalian, sahabat Eko Farming. Ya, semoga aja Indonesia ini akan bangkit kembali kejayaan pertanian Indonesia. Eko Farming, lahan subur, petaninya makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eko Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.